hadir di majelis ilmu. Kalau pegawai itu cek lognya itu di majelis ilmu. Ya, Dia harus cek log terus di majelis ilmu. cek log. Iya, cek log terus, harus ada terus dia di majelis. Walaupun cuma hadir di pengajian tidur saja. Iya, masih lebih baik. Iya, masih lebih baik daripada di rumah. Daripada di rumah. Benar. Jadi dia harus hadir ke majelis-majelis ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kiat kita agar tetap istiqomah di jalan di atas sunnah ini, Ustaz? Agar kita tetap selalu istiqomah, tidak futur. Oke, walaupun futur pasti bakal kita alami, tapi gimana agar kita tetap istiqomah di jalan yang ini, Ustaz? Jangan terus, Ustaz. Barakallahu fikum. Disebutkan dari nasihat yang juga disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ketika beliau ditanya tentang orang-orang yang dha'ful himmah, yang lemah semangatnya sehingga mereka terjatuh kepada futur tadi. Beliau katakan bahwa nomor satu yang harus diperbaiki, ya, yang harus dijaga itu adalah keikhlasan. Karena faktor terbesar penyebab seseorang itu futur tadi adalah karena tidak ikhlas. Maka yang harus diperbaiki dan diluruskan adalah keikhlasan kembali. Ya. Seorang dai akan terjaga, ya, semangatnya untuk berdakwah ketika dia senantiasa meluruskan keikhlasannya, ya, meluruskan niatnya, ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Pengurus-pengurus dakwah juga akan dia konsisten dengan kebaikan tersebut, istiqomah di atas kebenaran apabila dia mengerjakan tersebut semata-mata karena Allah. Juga kaum muslimin, ya, ikhwan-ikhwan, teman-teman kaum muslimin yang berhijrah akan senantiasa istiqomah di atas jalan hijrahnya apabila dia meluruskan niatnya. Ya, meluruskan niatnya hanya karena Allah. Man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Bahwa kita hijrah ini adalah karena Allah, ingin mendapatkan bahagia dunia, bahagia akhirat, ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, ingin masuk ke surga bersama keluarga. Jadi itu yang terus harus dijaga agar kemudian kita bisa tetap istiqomah. Yang kedua, kata beliau, adalah mencari teman yang baik. Ini penting tadi, karena di antara faktor yang menyebabkan futur, kita tidak hijrah lingkungan. Kita tidak hijrah pergaulan, hanya pemikiran saja. Maka itu akan mempengaruhi keistiqomahan seseorang. Maka dia harus cari teman yang baik. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah dia perhatikan kepada siapa dia berteman, dia duduk, dia berdiskusi, dia bermajelis. Cari teman-teman yang saleh. Karena pepatah Arab menyebutkan sahib. Teman itu menarik, ya. Teman itu memberikan pengaruh kepada kita. Kalau temannya jelek, maka kejelekan juga akan dia dapatkan. Juga itu juga berlaku kepada kita mereka yang sudah hijrah. Saat dia hijrah, ya, cari betul teman-teman yang benar hijrahnya, yang benar perilakunya, yang semangat menuntut ilmunya. Jangan yang masih setengah-setengah cari teman, jadi dia jadikan teman. Yang masih setengah-setengah semangatnya dia jadikan teman. Tetapi yang harus kita jadikan teman adalah orang yang lebih dekat kepada agama, yang lebih semangat menuntut ilmunya, dan lebih bisa memberikan pengaruh positif untuk kita. Itu yang harus kita jadikan teman. Kemudian yang ketiga adalah terus bersabar. Karena disebutkan dalam surat Al-Kahfi, Allah Ta'ala berfirman, "Fasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuridun wajha." yakni hendaklah kalian senantiasa bersabar membersamai orang-orang yang senantiasa menyeru kepada Rabb-nya di waktu pagi dan petang. Yakni berteman dengan orang baik itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Hadir di majelis ilmu itu butuh kesabaran. Untuk hijrah butuh kesabaran, karena konsekuensi dari hijrah itu banyak memang yang mengorbankan perasaan, mengorbankan dunia, kemudian mungkin kita harus keluar dari selama ini zona nyaman kita, dari pekerjaan yang mungkin kita sudah merasa nyaman, tapi ternyata di sana banyak keburukan dan sebagainya. Jadi inilah ya di antara kiat-kiat agar kemudian kita bisa tetap istiqomah, dan yang tentunya yang paling terakhir itu, dan ini juga kunci, adalah senantiasa berdoa kepada Allah. Ya,
Rasulullah sendiri senantiasa mengajarkan kepada kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan, teguhkan hatiku di atas agamamu. Jadi tidak ada teori, tidak ada keadaan, tidak ada lingkungan yang lebih bisa mengantarkan dan menjaga keistiqomahan kita yang lebih kuat daripada apa? Daripada doa. Kalau lingkungan, bisa jadi kita tidak dapat lingkungan yang baik. Karena mungkin tidak ada lingkungan yang baik. Tapi kalau doa senantiasa menjadi senjata kaum muslimin untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan dan kekokohan hatinya agar tetap istiqomah di atas jalan hijrah. Mungkin seperti itu menjadi nasihat untuk kami pribadi dan juga untuk serta kawan-kawan yang lain agar kita kemudian bisa kembali semangat nih ya. Semangat kembali di majelis-majelis ilmu. Ditunggu kehadiran teman-teman lah ya. Tidak hanya di majelis-majelis ilmu bulanan, tapi juga yang pekanan, yang ini berapa kali di Ar-Raudhah, ini berapa kali kajian setiap malamnya, ramaikan ya, karena intinya menuntut ilmu itu adalah saat yang apa namanya mulazamah ya, kajian-kajian kitab itu yang harus diikuti, itu namanya menuntut ilmu, belajar. Seperti misalkan anak sekolah ya, anak sekolah itu yang dikatakan siswa, dikatakan pelajar yang reguler, enak, yang reguler, hari-hari datang, dia mengikuti kurikulum yang ada, dia belajar terus. Tidak yang hanya sekedar waktu ada seminar baru datang belajar. Tidak seperti itu yang dikatakan siswa, tidak seperti itu yang dikatakan penuntut ilmu. Nanti ada daurah baru datang, ya, giliran kajian pekanan, mingguan, bulanan tidak hadir. Maka ini musibah, ya, ini musibah. Agar kemudian kita semua bisa berfastabiqul khairat, tahun di atas kebaikan ini, saling mengingatkan agar kemudian ciri daripada hijrah itu senantiasa hadir di majelis ilmu. Kalau pegawai itu cekloknya itu di majelis ilmu. Dia harus ceklok terus di majelis ilmu. Ceklok. Iya, ceklok terus, harus ada terus dia di majelis. Walaupun cuma hadir di pengajian tidur saja. Iya, masih lebih baik. Iya, masih lebih baik daripada di rumah. Daripada di rumah. Jadi dia harus hadir ke majelis-majelis ilmu. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiatumur rahmah wa hafat alaihimul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini keutamaan orang yang hadir di majelis ilmu. Dia mendapatkan ketenangan, rahmat, diliputi oleh para malaikat. Allah sebutkan list-listnya siapa mereka itu. Disebutkan nama-namanya. Oh, berarti para malaikat akan tahu, oh ini masih istiqomah di hijrahnya. Allah sebutkan nama-namanya orang yang hadir di majelis ilmu itu. Tapi kalau sudah tidak hadir, Allah tidak sebutkan. Ya. Allah hanya menyebutkan nama orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Itu ciri yang tidak boleh kita hilangkan. Sebesar apapun masalah kita, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu.